wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh sahabat Rumah Sakit Purbowangi, baik yang hadir langsung di stand Kebumen International Expo Rumah Sakit Umum Purbowangi di VIP A34, juga yang menyaksikan melalui live Instagram di Rumah Sakit Umum Purbowangi. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali akan mengadakan talk show interaktif bincang-bincang bersama dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Purbowangi. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol dengan beliau Dr. Ahmad Ramdhani Kusnanto, spesialis ortopedi dan traumatologi. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi atau spesialis bedah tulang di Rumah Sakit Umum Purbowangi. Nanti beliau akan menyampaikan tentang materi yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat untuk semuanya. Dan nanti hadirin di sini ataupun yang menyaksikan melalui live Instagram bisa bertanya langsung dengan beliau, dan nanti yang bertanya nanti akan dapat hadiah loh ya. Dan yang di live Instagram juga nanti kalau akan bertanya bisa menuliskan di kolom chat, dan nanti pertanyaan akan kami bacakan langsung dan langsung akan dijawab oleh Dr. Ahmad Ramdhani Kusnanto. Dan telah hadir bersama kita di sini. Selamat sore, assalamualaikum Ya, dok. Waalaikumsalam. Sore ini kita akan ngobrol tentang apa ini dok? Ya, selamat sore. Sore ini kita akan membahas tentang pengapuran sendi ya, lebih karena pengapuran sendi atau osteoartritis pada sendi. Iya, pengapuran sendi atau osteoartritis bahasa ilmiahnya ya, atau pengapuran sendi. Baik, langsung saja kita mulai aja ya dok. Ya, untuk pemaparannya nanti akan disampaikan Dokter Dani. Silakan dok. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu ya, nama saya Dokter Dani. Saya dokter tulang dari Rumah Sakit Purbowangi. Ya, di sini saya akan membawa kasus yang emang sering menimpa masyarakat Indonesia, khususnya kita di usia-usia di atas 40 tahun, yaitu pengapuran sendi atau bahasa kedokterannya osteoartritis ya. Tubuh kita itu terdiri dari 206 tulang dan 230 sendi. Nah, sendi-sendi itu terdiri dari ada yang buat nopang sama yang nggak buat nopang. Yang buat nopang tubuh itu contohnya lutut, panggul, tulang belakang. Yang tidak buat nopang tubuh itu contohnya tangan, ya, sendi-sendi siku itu tidak buat menopang tubuh. Nah, ini anatominya. Sendi kita itu kalau contohnya di sendi itu pasti terdiri dari dua tulang yang dibungkus oleh ada lapisannya namanya kapsul, dan di dalamnya adalah cairan atau mungkin kita sering sebut dengan oli ya, atau cairan sendi atau cairan synovium atau yang sering kita sebut dengan oli. Nah, ini yang membedakan antara pengapuran lutut dengan yang tidak pengapuran. Bisa kita lihat yang di sebelah kiri itu adalah sendi yang normal. Ini bisa kita lihat ya, di sini adalah ukurannya halus dan rata. Tapi kalau misalnya pengapuran, intinya dia sudah hancur. Nah, hancur karena jadi bentuknya sudah tidak mulus lagi engselnya. Jadi setiap kali digerakkan atau dipakai jalan, itu dia akan merasa nyeri. Nah, etiologi atau kejadian yang menyebabkan paling sering ini ada beberapa faktor. Biasanya adalah yang berhubungan misalnya usia lebih dari 40 atau 50 tahun ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lebih dari 40 atau 50 tahun sudah mulai hati-hati, karena biasanya semua orang pasti akan kena. Penyakit pengapuran sendi ini penyakit yang semua orang pasti kena. Tergantung derajatnya, ada yang berat, ada yang ringan ya. Jenis kelamin perempuan lebih sering dibanding dengan laki-laki. Jadi buat yang ibu-ibu harap lebih beresiko terkena dibanding dengan yang laki-laki ya. Ada suku bangsa, genetik. Ini yang paling penting juga ya. Contohnya adalah kegemukan atau penyakit metabolik. Kenapa kegemukan bisa kena? Karena satu, dengan berat badan yang lebih tinggi, jadi lutut itu menopangnya juga lebih berat, sehingga kerusakan engselnya lebih berat juga. Okay? Berikutnya ada cedera sendi, bisa dulu pernah kecelakaan, atau dulu pernah jatuh, atau dulu pernah patah di area sendi. Itu bisa menyebabkan pengapuran sendi lebih cepat dibanding yang tidak terjadi kecelakaan. Ya. Nah, ini contohnya juga ya, gambaran kasarnya lah. Ibaratnya kalau ini sendi yang sehat, ini kan mulus ya Bapak Ibu. Nah, ini sendi yang rusak, dia sudah
tidak karuan bentuknya sudah engselnya sudah tidak bagus ya. Nah ini contoh yang gampangnya gini, ini sebelah kiri adalah gambar lutut yang sehat ya, ini normal ya lututnya ya, bagus loh ya. Tapi kalau yang pengapuran loh, gambarnya dia udah tumbukan, karena tulangnya normal itu, tulang lutut normal tuh dia nggak tumbukan, dia mengambang karena di tengahnya ada bantalan. Tapi kalau ada pengapuran, ini bantalannya rusak sehingga dia tubrukan antara lutut atas dan bawahnya. Paling sering ini bisa terjadi di semua sendi, tapi paling sering adalah sendi yang jadi tumpuan. Jadi sendi lutut sama pinggung ya. Panggul sama lutut itu paling sering karena itu tumbuhan badan ya. Nah, biasanya datangnya pasien itu ke kita atau gejalanya apa? Nah, yang paling sering adalah nyeri. Nyeri itu pasti nomor satu. Terus yang kedua, sulit naik dan turun tangga. Misalnya bapak-bapak, ibu akan mengeluh kalau mau naik atau turun tangga dia akan nyeri karena gampang capek. Terus, nah yang paling sering juga nih, pasien juga sering bilang ya, sulit berdiri setelah lama duduk atau jongkok. Jadi misalnya kita duduk lama, terus kita mau berdiri, nah itu nyeri dan akan sulit. Itu gejala awal dari pengapuran sendi ya. Nah ini juga tambahan lagi juga kaku-kaku. Misalnya pagi-pagi bangun tidur, bapak ibu kaku-kaku sendinya. Nah ini bisa karena pengapuran sendi. Terus sendinya membesar karena pengapuran sendi itu ada fase-fasenya. Kalau lagi kambuh dia akan membesar sendinya, akan kambuh, akan merah, warna merah dan bengkak. Pasti sering ngalamin ya. Nah tapi kalau lagi udah nggak kambuh dia akan mengecil lagi ya. Jalannya juga akan sedikit pincang. Terus bentuknya juga akan membesar lah. Jadi kalau dibandingkan dengan lutut sebelahnya, dia akan lebih besar. Nah, terus kalau misalnya bapak ibu berobat ke dokter atau ke saya, biasanya mau diapakan aja. Nah, itu nanti biasanya kita lakukan yang paling sering adalah ronsen atau ada pemeriksaan tambahan laboratorium. Soalnya kita harus ngecek juga apakah pengapurannya memang karena pengapuran sendi atau memang karena biasanya paling sering penyebab lainnya adalah asam urat ya. Nah ini gambaran radiologinya, gambaran ronsennya ya. Ini ronsen yang normal nggih Bapak Ibu. Ini bisa lihat ini permukaannya masih mulus, terus ini jedanya juga masih ada jeda ya. Nah ini yang sudah ada kelainan atau pengapuran. Bisa dilihat sini tulangnya udah tumbukan satu sama lain, atas sama bawah ya. Karena bantalannya sudah rusak, permukaan tulangnya sudah rusak sehingga tulang sama atas sama bawahnya itu sudah tumbukan. Oke, ini yang paling sering ya. Paling sering pasien datang dengan pengapuran tuh seperti ini ronsennya. Oke. Nih lihat ya. Tulangnya sudah tumbukan, terus tumbuh tulang-tulang baru namanya osteofit, nggih. Ini lancip-lancip ini ya. Ini yang bikin sakit karena tulangnya udah tumbukan, lancip-lancipnya ini kena lapisan permukaan di dalam tubuhnya, jadinya bikin nyeri setiap kali digerakkan. Nah, tujuannya adalah apa bagi kita? Sekali saya dokter spesialis ortopedi, biasanya saya menekankan satu adalah rasa nyerinya harus berkurang. Terus yang kedua fungsinya tuh harus bagus, jadi jangan sampai fungsi sehari-hari Bapak Ibu yang masih aktivitas kerja itu nanti terganggu ya. Jadi tetap harus bisa kerja, terus berat badannya pun juga harus terjaga. Jangan, paling sering penyebab utama tadi sudah saya jelaskan adalah obesitas ya, kegemukan. Jadi kalau kegemukan berat tekanan di sininya juga meningkat ya, sama gaya hidup sehat. Nah ini juga tadi ya. Jadi obatnya apa aja sih dok? Nah obatnya dari yang ringan dulu. Jadi kita nggak ngasih obat langsung enggak. Saya selalu edukasi pasien supaya penyebab utamanya itu apa. Misalnya penyebab utamanya adalah kegemukan, berarti ya berat badannya diturunkan, nggih? Berat badannya diturunkan. Nah terus berikutnya ini olahraga. Jadi kegiatan aktivitas Bapak Ibu mulai sekarang dirubah karena pengapuran sendi itu bisa dicegah ya, bisa dicegah untuk menjadi lebih rusak. Jadi caranya adalah dicegahnya adalah pertama adalah digerakkan. Sendi itu harus digerakkan, nggih. Kalau sendi nggak digerakkan, itu nanti akan semakin kaku dan semakin rusak. Jadi sendi itu harus kayak motor. Motor kan harus dipanasin, nggih. Mobil harus dipanasin. Nah, begitu juga dengan sendi ya. Nah, ini maksudnya apa, Dok? Tidak dipengaruhi gravitasi bumi. Jadi olahraga buat Bapak Ibu yang ada gejala pengapuran itu paling bagus adalah satu apa? Ada yang tahu? Jalan kaki. Selain jalan kaki? Hah?
Senam selain senam? Ya, renang ya. Renang. Habis renang apa nomor 2 yang paling bagus, tahu nggak? Di sini nggak ada gambarnya. Apa, Bu? Ya, sepeda, betul, nggih. Sepeda yang paling bagus. Jadi 2, renang sama sepeda. Ada yang tahu nggak kenapa renang sama sepeda itu bagus buat sendi? Karena tidak menyentuh berat badan. Ya, betul, karena gerak terus, betul. Jadi satu, renang sama sepeda tuh benturannya nggak ada di sendi, ya. Beda kalau kita lari atau jalan pagi, ya, atau gerakan apa, olahraga bal-balan, lah itu sendinya sakit karena ada benturan. Kalau renang sama sepeda, sendinya gerak tapi nggak ada benturan, jadi bagus buat sendi. Saran saya kapan, Dok? Seberapa kali, Dok? Bagusnya seminggu 2 kali, minimal 30 menit setiap kali, Tapi kalau misalnya saya nggak punya sepeda, nggak punya malas ke kolam renang, olahraganya apa? Ya, yang setelah itu nomor 3-nya yaitu tadi ya, bisa senam, senam buat digerakin, ya, gerakannya bisa senam, senamnya nggak ada lompat-lompatnya, jadi digerak-gerakin aja. Terus bisa jalan pagi juga boleh ya, jalan pagi tapi di jalan yang datar, jangan naik, kalau naik nanti sama aja rusak, ya. Gitu. Nah, tata laksananya ini bisa kalau memang kita nyeri banget. Kadang pasien datang ke saya mengeluh, Dok, saya nggak bisa jalan karena nyeri. Pasti tetap saya paksa jalan. Dan saya malah suruh minta pasiennya pakai alat bantu, contohnya tongkat atau brace. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian bilang nyeri sampai nggak bisa jalan, malah obatnya adalah jalan, gitu. Ya, dipaksa. Mau sakit kayak apa dipaksa jalan, Nah, ini nanti baru setelah perilaku atau kehidupan sehari-harinya sudah diganti, berat badan sudah diturunkan, baru nanti dari saya bisa kasih obat, ya. Obatnya macam-macam, bisa ada yang diminum dan suplemen. Nah, suplemen ini contohnya kondroitin. Ini tau nggak ini adanya di mana kondroitin? Di makanan sehari-hari tau nggak adanya di mana bagusnya? Di? Bukan. Tau nggak ini kondroitin? Ini bagus buat sendi. Tau nggak di mana? Hah? Bukan. Ada yang tahu? Bukan. Nah, kondroitin itu paling banyak adanya satu di ceker ayam, kulit udang, sama kikil, ya. Itu banyak kondroitinnya. Kondroitin itu didapat dari hewan-hewan yang mempunyai cangkang ibaratnya. Ya, itu bagus buat sendi-sendi, Nah, terus bisa suntik. Nah, suntikan itu yang dimasukkan hyaluronat. Hyaluronat itu oli buat sendi, Hyaluronat ini, jadi kita kayak motor diganti olinya. Nah, ini suntik seperti ini udah bisa diperbuangi dan semuanya di cover BPJS, jadi nggak ada biaya tambahan sama sekali, ya. Itu. Terus ini tata laksananya bisa fisioterapi, tadi latihan sudah, dan sampai dengan operasi. Nah, operasi kan kadang kalau pasien dengar kata operasi kan takut, Ya, operasi ini memang harus benar-benar dipertimbangkan, Operasinya tuh ada macam-macam. Biasanya pasien-pasien yang saya operasi itu memang sudah yang parah sekali. Dan keparahannya tuh sampai benar-benar pasien tidak bisa aktivitas. Jadi benar-benar kakinya bengkok, nyeri terus-menerus bertahun-tahun, itu baru nanti saya lakukan tindakan operasi. Operasinya tuh ada macam-macam dari ringan sampai berat. Artroskopi pakai teropong, dipotong, artroplasti dan artrodesis, ya. Ini yang artroskopi. Nah, artroskopi ini cuma dimasukkan teropong, Jadi teropong seperti ini, dimasukkan terus sendinya dibersihkan, ya. Sendinya dibersihkan, yang tajam-tajam dibuang, dimasukin cairan sendi baru. Ini yang paling ringan, Ini artroskopi. Diperbuangi juga udah bisa, ya, artroskopi. Nah, osteotomi ini biasanya buat yang cukup parah, tapi kadang saya nggak mengerjakan karena efek sampingnya pasiennya sakit habis operasinya. Jadi biasanya saya lebih suka langsung ke artroplasti, ya. Artroplasti ini adalah operasi penggantian sendi yang rusak seperti ini, nanti jadinya seperti ini, Ini nggak usah khawatir, ini efek sampingnya sangat minimal, ya. Dan ini pennya dari titanium, itu kalau Bapak Ibu nanya, Dok nanti dilepas lagi nggak usah ada operasi lanjutan, cukup sekali seumur hidup, ya. Dan ini kalau sudah dipasang, saya udah beberapa kali masang, rata-rata pasiennya puas. Kenapa? Karena nyerinya benar berkurang jauh.
dari yang dia sebelumnya tersiksa nyeri terus, habis dioperasi berkurang jauh sekali. Jadi malah sudah ada yang bisa aktivitas berat, ada yang sudah bisa angkat-angkat lagi gitu. Karena ini benar-benar dipasang pen yang sesuai dengan sendi awalnya. Jadi ibaratnya kalau artroplasti itu sendinya dikembalikan ke masa muda lagi, ya, ke masa muda lagi. Jadi insya Allah sendinya pun juga kembali normal, gerakannya juga bagus juga, ya. Nah, untuk artroplasti sendiri di Purbowangi pun juga sudah bisa, nggih, Bapak Ibu ya. Dari semua tindakan yang ada tadi di Purbowangi udah ada semua, dan semuanya di cover oleh BPJS ya, atau asuransi lain juga bisa. Jadi mulai dari suntik tadi ya, berobat ke ronsen, laboratorium, suntik ya di Purbowangi, suntik tadi, suntik oli, sampai dengan tindakan operasi semuanya sudah di cover BPJS dan pasien tidak keluar biaya sama sekali, nggih. Ya, sampun ya. Kalau ada pertanyaan nanti tanya, nggih. Oh ya, sekedap ya. Saya usia sudah 58 tahun, Yeah. namanya Darsi, asli Kuring, tapi sekarang kita di Pejagoan. Ya, keluhan saya, lutut saya ini kalau buat gerak, itu kalau mau berdiri harus dibengkokkan dulu. Kalau langsung seperti ini nggak bisa, harus dibengkokkan dulu, baru bisa berdiri. Kira-kira itu kenapa, dan yang harus saya lakukan untuk yang tidak seperti ini lagi, bagaimana caranya, dari segi makanan atau mungkin menjaga berat badan, mungkin iya karena gemuk, ya. Jari-jari saya kok sering kayak kamu kenceng gini loh tuh. Itu kan pagi-pagi bangun tidurnya, kita kayak gitu lama-lama saya pelan-pelan gini, lama-lama lemes lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga borongan ya sekalian ya Pak ya. Borongan. Jadi kayak Saya catat dulu nanti saya lupa. penuh dengan penyakit ini saya rombongan. Punggung saya itu khususnya sebelah kiri, ini kalau habis puasa itu malamnya rasanya cekut-cekut seperti gini. Jadi kalau mau puasa Senin Kamis itu saya kayak mau menangis, malamnya saya jadi tidur. Tapi setelah saya bangun karena saking nggak kuatnya, sininya sakit, menahan cekot-cekotnya itu, saya perbanyak minum air putih. Terus kok berkurang sakitnya, itu kenapa ya? Nah, oke, Bu Darsi, jadi terima kasih ya Bu. Nanya. Jadi yang pertama, Ibu bertanya tadi yang lutut kalau habis ini mau diluruskan, ya, jadi pengapuran lutut itu sebetulnya dia nggak cuma kena tulang, Bu. Ya, pengapuran lutut itu kena di jaringan sekitarnya juga. Contohnya uratnya sama ada meniskusnya juga. Oke? Jadi tulang, bawahnya tuh ada meniskus, bawahnya lagi tulang. Nah, apabila ibu meniskusnya ada yang rusak, secara nggak langsung dia merubah strukturnya. Jadi harusnya bisa lurus langsung, mau nggak mau harus diputerin dulu. Ya, berarti kemungkinan ibu meniskusnya atau jaringan bantalannya lah ibaratnya, bantalan tulangnya itu ada yang rusak. Tapi nggak apa-apa, nanti aja santai. Nah, nggak usah khawatir karena pengapuran bantalan rusak itu penyakit semua orang, Bu. Semua orang pasti kena. Tergantung rusaknya, ada yang ringan, ada yang berat, ya. Kalau ibu masih bisa jalan normal, aktivitas sebetulnya nggak masalah. Cuma memang mungkin ada kerusakan sedikit lah. Iya, di situ. Nah, terus caranya gimana? Adalah pertama, kalau bantalannya rusak itu berarti intinya sendinya harus dikuatin, Mbak. Bu, sendinya, lututnya harus dikuatin. Nah, kuatinnya tadi caranya kayak tadi, nggih. Sepeda atau renang. Nanti kalau sendi lutut kita udah kuat ototnya, nanti ototnya itu ngebantu muter. Gitu. Jadi secara nggak langsung dia akan membetulkan sendiri. Tapi kalau ototnya kita lemes, secara nggak langsung kita akan ngikut rusak. Tapi kalau ototnya kuat, dia akan enak sendiri nanti, nggih. Gitu. Terus apa lagi tadi ya? Yang kedua tadi jari-jarinya. Oh ya, nah pengapuran itu kan tadi udah jelasin nggak kena semua lutut aja, jadi semua sendi juga bisa. Nah paling sering kenapa kena pagi, ada yang tahu nggak? Kenapa pagi itu sendi sering kaku? Suhu dingin bukan? Karena kalau pagi itu ototnya rileks. Ya kalau ototnya rileks, jadi kita terasanya kaku. Gitu, nggih, karena pagi-pagi rileks, jadi kita terasa kaku. Nah, nanti kalau kita udah beranjak siang, ibunya udah mulai aktivitas, nanti baru ototnya udah lemas lagi, udah enakan. Memang seperti itu kok, Bu. Gitu ya. Tapi bagus tadi udah
Udah betul, jadi di stretching supaya nggak kaku, di stretching, ototnya di stretch ya, gini pagi gitu, oke?